Phoenix Daddies Radio Station. Oh my god, Veners, senangnya karena hari ini ada salah satu kontestan Indonesian Idol Season 13 yang merupakan top 5 hadir di sini. Nah, mungkin kemarin-kemarin kamu ngelihat penampilannya lewat TV aja atau dengerin singlenya dari radio atau mungkin di sosial media gitu ya. Tapi sekarang Rani Hussein berkesempatan untuk ngobrol secara langsung. Kira-kira siapakah dia? Tadi udah di-mention sih sebenarnya. Ya udahlah, kita langsung sambut aja. Please welcome Angie Carvalho. Hai semuanya. Aduh. Halo Kara. Halo Angie, suaranya buat aku meleleh ya. Aduh, imut sekali. Angie, hai, apa kabar? Alhamdulillah, kabar Angie baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga sih di Angie's Bali lagi dengerin ya pagi Iya, ini ya. benar. Semoga lah ya, terus dia pasti mereka pasti bakal senang banget Iya. gitu. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Angie, bisa kenal lebih dekat juga gitu ya. Iya. Tapi by the way ya, tadi setelah aku ketemu sama kamu secara langsung gitu ya, aku tuh salah fokus tau. Benar-benar cantik banget gitu. Amin. Iya kan? Mungkin salah satunya juga karena kamu punya darah Brazil dari sang ayah ya Iya, kan? benar. Dimana ayah kamu ini merupakan pelatih sepak bola. Nah, ini salah fokus nih. Tapi kamu sukanya katanya main gitar, Iya. piano, bahkan sampai masak. Benar? Kok kakak tahu? Ya, tahu dong, tahu dong. Tapi aku pengen tahu deh. Mungkin Viners juga pengen ngedengerin gitu ya. Cerita dari Angie di masa kecilnya. Boleh deh kasih tahu siapa yang pertama sadar ya kalau Angie ini bisa main gitar, piano, bahkan memperkenalkan dunia nyanyi ke Angie. Oke. Jadi dulu kecil itu kakek Angie tuh bisa nyanyi juga kan. Oke. Terus Mama Angie juga bisa nyanyi, tapi penyanyi yang di kamar mandi aja. nggak apa-apa, at least makanya bakatnya nurun ke Angie Iya. ya. Oke, terus. Papa Angie kan pemain bola, tapi bisa nyanyi juga. Tapi kalau orang dengar mungkin ya telinganya agak Gitu. Oke. Ya udah berarti semuanya memang satu keluarga suka nyanyi ya. Iya, suka nyanyi. Dan akhirnya Angie pun nurun gitu ke Angie. Tapi dari dulu juga les vokal pastinya kan. Iya. Diasah gitu kan. Bener. Oh, oke, dan untungnya mendapat support dari keluarga juga. Iya, Nah kalau gitu kan waktu itu Angie ini sekolahnya di Banjarmasin kan, di which is itu di Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Yes. Nah, seperti apa kesempatan dunia nyanyi di sana Angie? Apakah banyak lomba, festival dan hal lainnya gitu? Angie waktu di Kalimantan itu kan Angie masih sekolah tuh, jadi Angie harus ngimbangin bisa ikut lomba, Yes. terus latihan. Angie juga latihan gitar, piano, terus Angie ikut band juga di sekolah, ekskul. Jadi itu sih Kak. Oke, berarti memang berkesempatan untuk latihan juga, Iya. ikut lomba juga, lomba semuanya udah pernah lah ya diceburin sama Angie ini ya. Iya. Mantap loh, padahal waktu itu umurnya masih kecil Iya, kan? masih kecil, Masih Kak. remaja, bagus-bagus. Terus kamu kan udah aktif ikut lomba saat masih sekolah nih, seperti yang saat tadi masih bilang. sekolah. Bahkan join Indonesian Idol gitu. Gimana tuh pengaruhnya ke keluarga, terus juga sampai ke sekolah? Apakah mereka suportif, apalagi di pihak sekolah juga gitu ya? Yes. Gimana? Alhamdulillah pihak sekolah Angie tuh support Angie banget Kak, dari awal Angie audisi, bahkan dari awal Angie masuk di situ Oke. udah support Angie banget. Jadi alhamdulillahnya waktu Angie di Idol juga semuanya berjalan dengan lancar. Mereka support, Angie juga support sekolah Angie. Oke, iya sih, siapa juga yang nggak bangga gitu, Angie Iya. loh gitu. Oke, selama ini kan kebanyakan lagu-lagu yang dibawakan untuk kebutuhan TV mungkin ya adalah lagu yang lebih dewasa dari usia Angie sendiri gitu kan. Biasanya Angie itu butuh waktu berapa lama untuk ngafalin liriknya, and then menjiwai lagunya. Coba, ini penasaran ya, karena bisa saking menghayatinya gitu, kayak effortless nyanyinya. Coba diceritain. Karena Angie udah ada di Idol kan, Yes. kita di Idol itu harus bisa ngafalin lirik dengan cepat juga kan Kak, karena waktu kita dari Senin ke Senin itu kan cuman mungkin beberapa hari doang. Ya, Jadi kita harus bisa ngafalin lirik, terus ngafalin improve-nya setiap minggunya. Jadi dari situ juga Angie bisa belajar buat ngafalin lagu, cara ngedalamin lagu juga. Yes. Jadi seperti itu. Practice makes perfect ya, itu Yes. emang beneran sih. Makanya bisa sampai, wah ini sekarang dulunya udah bagus, sekarangnya makin better gitu. Amin ya. Ya udahlah, pokoknya nanti kita bakal kasih tahu juga, bakal ngobrol lebih banyak, apalagi tentang singlenya Angie kan. Phoenix Daddies Radio Station, ya sudah kembali lagi. Rani Hussein bakal ngelanjutin obrolan ini bareng Angie Carvalho. Hai Angie, gimana, masih excited kan? Masih banget dong. Oke, tadi kan udah ngebahas nih masa kecilnya Angie, terus dulu pernah ikutan lomba juga, ya kan? Nah sekarang kita ngobrolin single terbarunya Angie yang sangat-sangat nyesek ya kalau didengerin. Bener loh, Oke. yang tentunya udah masuk radio juga Angie ya. Nah, judulnya adalah
Sebatas Mimpi. Yap, betul banget. Karya ini tuh keren banget ya. Tapi Angie udah tahu nggak sih di mana official lirik videonya di YouTube itu udah dilihat lebih dari 2,2 juta, terus masuk posisi 20 on trending for music. Gila, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Keren-keren ya. Mantap banget. Gitu. Gimana menanggapi hal ini gimana? Pastinya seneng kan? Terus selain itu apa? Selain seneng sih bangga juga Kak, karena Angie udah ada di titik ini tuh berkat di Angie, berkat support mama papa juga, keluarga, orang terdekat Angie, sampai udah bisa di streaming di mana-mana, udah bisa dilihat orang di mana-mana juga. Pokoknya kita doain semoga Angie kedepannya makin sukses lagi, ya kan? Tapi Angie ini penasaran banget ya, menurut kamu apa sih tantangan saat menyanyikan lagu ini? Tuh. Tantangannya, Angie kan udah pernah sempet nyanyi lagu ini kan Kak di Idol kemarin. Jadi Angie udah lumayan banyak lah latihan ini karena waktu dikasih lagu ini, jujur Angie nggak tahu lagu ini Kak sebelumnya, karena kan ini lagu lama kan. Lagu lama benar. Jadi waktu itu Angie nggak tahu lagunya, terus dari situ Angie belajar, ternyata lagunya seenak ini. Bener walaupun banget lagi. Iya, walaupun Angie nggak pernah ngerasain ada di posisi ini, tapi pas Angie latihan ya mulai mendalami lagu ini juga. Ya, aku kira Angie pernah ngalamin hal enggak ini. Dong Kak. Enggak pernah ya. Tapi kalau ngomongin memang nggak pernah sih, tapi liriknya kan emang deep banget dan sangat menyentuh Kak. Gitu. Tapi ada nggak sih kalimat yang paling nempel gitu di Angie gitu? Ada nggak? Ada sih Kak. Apa? Coba tuh. Waktu yang ref itu menurut Angie tuh nempel banget karena liriknya kan biarkanlah cinta tak berbalas. Aduh, merinding lagi. Bener-bener bagus banget. Merupakan suatu kebanggaan ya, langsung dinyanyiin sama penyanyi aslinya depan mata Rani loh gitu. Terima kasih. Oh, jadi itu ya lirik yang paling menyentuh dan paling nempel gitu bagi Angie. Tapi tadi kan sebenarnya nggak ada berarti ya momen yang relate bagi Angie gitu, nggak pernah ngerasain sama sekali kan hal ini. Tapi kalau ngomongin pacaran nih, udah dibolehin belum sama orang tua? Mungkin kalau pacaran itu untuk sekarang kayaknya masih belum boleh. Belum boleh, ya, karena Angie masih mau fokus sama karir Angie dulu. Karena ini kan masih memulai dengan karir Angie, jadi lebih baik Angie fokus sama karir Angie dulu. Bagus. Nanti aja cinta-cintaannya ya Angie ya. Aja. Itu nomor ke 100 lah pokoknya. Uang dulu yang paling penting. Iya, benar. Tapi ya banyak lah pokoknya yang relate bahwa ada di posisi yang cinta itu tak terbalas. Tapi menurut Angie nih, gimana kalau orang rasain cinta tak terbalas? Apakah menurut Angie ini masih indah-indah aja? Apa enggak lah, ganti orang baru dong gitu? Menurut Angie ganti orang baru aja, karena gak enak ya Kak, cintanya gak terbalaskan. Ya lagi, nggak usah buang-buang waktu ya. Benar. Kita tetap harus berusaha. Jadi jangan lupa buat yang lagi ada di momen ini, dengerin lagunya Angie, biar makin nangis. Ya benar Kak, biar makin nyesek juga. Ya benar. Tapi by the way kalau lagu ini kan emang diciptakan oleh musisi legend asal Indonesia, yaitu Mas Yovie Widianto, dan dinyanyikan oleh Rita Effendy juga Hedi Yunus ya. Nah, tapi sebelumnya apakah Angie udah pernah dengar nama mereka yang membawakan lagu ini? Kalau misalkan lagunya kan emang dulu nggak pernah dengerin nih, tapi apakah namanya pernah Angie dengar sebelumnya? Namanya pasti pernah dengar sih Kak. Iya. Secara hits juga ya kan. Oke. Nah, sekarang mau taunya adalah dari Mas Yovie Widiantonya ini. Apa sih sebenarnya pesan yang Angie ingat dari Mas Yovie Widianto saat mempercayai Angie untuk menyanyikan lagu ini? Ada nggak pesan khusus? Ada, karena Mas Yovie bilang sama Angie, Papa Yovie, lagu ini tuh kesukaan Papa Yovie Kak. Oh gitu. Iya, lagu Sebatas Mimpi itu kesukaan Papa Yovie. Terus Papa Yovie ngasih kepercayaan buat Angie yang nyanyiin lagu itu. Jadi itu suatu kebanggaan juga buat Angie. Dan Angie berhasil menghipnotis seluruh Indonesia. Amin. Dengan suaranya. Ya kan? Jadi Mas Yovie Widianto pun juga pasti bangga ya memilih Angie gitu untuk menyanyikan lagu ini kembali. Iya. Nah, setelah melihat respon dari The Angies, pastinya mereka juga senang banget kan melihat Angie bisa membawakan ulang single yang satu ini. Apa yang ingin kamu sampaikan Angie? Angie mau nyampein terima kasih banyak buat The Angies, karena mungkin ada The Angies yang udah support Angie dari awal Angie audisi banget sampai sekarang masih bertahan, masih support Angie juga. Jadi Angie mau bilang terima kasih. Terus juga terima kasih banyak udah streaming setiap hari. Mereka tuh udah streaming setiap hari gitu loh Kak. Jadi kayak
Terharu, terima kasih. Terima kasih lah pokoknya untuk di Angies Iya. di seluruh Indonesia juga. benar. Tapi Angie boleh nggak sih nyanyiin sekali lagi aja? Boleh. Kan yang ya agak lama dikit aja. Boleh nggak refnya deh? Boleh, ref ya. Coba. Biarkanlah cinta tak berbalas, bila memang harus ku nikmati cinta, hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lekat, walau semua kini hanya sebatas mimpi. Gila, perfect, sempurna ya. Lihat bu aku tadi bengong ya, sampai mau nangis gitu ya. Ampun, bagus banget. Terima kasih. Tapi ya penampilannya Angie emang ya viral lah semuanya ya. Selain Amin. nyanyiin Sebatas Mimpi, terus Angie juga sempat viral dan bahkan dinotis oleh pencipta lagu Mangu, yaitu Robbie Geisha saat Iya. membawakan lagu tersebut. Nah, selanjutnya, maka dari itu kita penasaran, project apa yang sedang disiapkan oleh Angie? Kalau project sih untuk sekarang Angie masih fokus sama single album Angie yang Oke. Sebatas Mimpi. Cuman semoga kedepannya Angie bisa terus semangat buat punya single album lagi. Amin. Amin. Semoga tahun inilah Angie. Amin. Please kasih kita makan dengan lagu-lagu yang bisa menghanyutkan perasaan kita ya. Amin amin. Nah sekarang boleh dong kamu promoin dulu sosial media kamu, ajak Viners juga untuk request streaming lagu kamu sebanyak-banyaknya. Boleh. Buat The Angies, buat Viners, buat Karani juga. Yes. Pasti dong nih aku. Jangan lupa streaming terus buat lagu Angie yang Sebatas Mimpi. Karena itu lagunya cocok banget buat kalian yang cintanya nggak terbalaskan, Betul. yang lagi galau, dengerin aja lagu Angie karena itu pasti cocok banget buat didengerin. Oke, sosial media juga jangan lupa, Oke. YouTube channel pokoknya di subscribe dan jangan lupa pokoknya request terus di Phoenix Radio Bali. Betul ya Angie ya? Yes, Terima kasih benar. banyak buat Angie Carvalho, Terima senang kasih. banget bisa ngobrol-ngobrol sama Angie, bahkan dinyanyiin secara langsung loh. Iya beneran, thank you so much ya Angie. Terima kasih, Kak Semoga Rani. kedepannya bisa main-main lagi ke Phoenix Amin. Radio Bali. Aku tungguin dan itu udah bisa bawa single barunya ya. Yes, girl. Amin. Ya udah pokoknya sekali Amin. lagi terima kasih banyak kasih. buat Angie Carvalho. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye Viners.